rapor siswa itu hanya satu, jadi tidak ada lagi rapor berdiri sendiri di luar rapor intinya, rapor siswa ini. Tutorial materi kurikulum tahun 2025 sampai tahun 2026. Nah, dengan terbitnya Permendikdasmen nomor 13 ini, kami sudah menerbitkan 3 panduan untuk membantu satuan pendidikan. Pertama, panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, ada tulisan edisi revisi tahun 2025, karena ini ada pembaharuan. Yang kedua adalah pembelajaran dan asesmen, edisi revisi tahun 2025. Jadi kalau tadi di dalam beban kerja gurunya ada guru perlu merencanakan pembelajaran. Nah, bagaimana proses perencanaannya, penyesuaiannya dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam itu ada di dalam edisi revisi tahun 2025 ini. Dan yang ketiga adalah panduan kokurikuler. Tidak ada tulisan edisi revisi karena untuk panduan ini menggantikan panduan P5. Jadi sudah tidak ada lagi panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang adanya adalah panduan kokurikuler. Nah, itu Ibu Bapak yang sudah kami terbitkan. Lalu sejauh mana penyesuaiannya? Untuk panduan pembelajaran asesmen, penyesuaiannya adalah karena konsen ini perlu diterapkannya pembelajaran mendalam. Maka di dalam perencanaan pembelajarannya, pelaksanaannya, dan asesmennya diharapkan dirancang dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Berkaitan pembelajaran mendalam kan ada 4 kerangka, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, juga kerangka pembelajaran. Nah, inilah yang mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan belajarnya. Nah, format sistematika sebenarnya bebas. Yang kami tuangkan adalah bagaimana keempat kerangka ini masuk. Sebagai inspirasi, ini ada dimensi profil lulusannya di dalam perencanaan belajar, ada kerangka belajarnya, ada prinsip dan juga pengalaman belajarnya. Nah, ini yang kita sesuaikan di dalam perencanaan belajar. Yang kedua adalah di dalam pembelajaran asesmen juga ada pembaharuan berkaitan dengan laporan hasil belajar atau rapor. Di mana di dalam laporan hasil belajar, kalau sebelumnya siswa harus memiliki 2 rapor intrakurikulernya dan rapor P5. Sekarang rapor siswa itu hanya satu, jadi tidak ada lagi rapor berdiri sendiri di luar rapor intinya, rapor siswa ini. Namun berkaitan dengan deskripsi capaian kokurikulernya kita masukkan ke dalam rapor ini. Dan yang kedua adalah tanggapan kolom dari orang tua. Jadi tampilannya seperti ini, ada penambahan kolom kokurikuler dalam rapor siswa dan ada tambahan catatan orang tua. Ini untuk di laporan hasil belajarnya. Catatan tambahan lainnya adalah terkait mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ya, bahwa ini menjadi kewenangan satuan pendidikan pertimbangannya. Jadi ini untuk memperjelas ya, silahkan sekolah kalau memang masih ada yang tinggal kelas, silahkan, tapi sekolah harus menetapkan kriterianya. Nah, ini kewenangan-kewenangan itu kenaikan kelas itu ada di satuan pendidikan, termasuk juga pertimbangan untuk kelulusan. Itu yang di dalam pembelajaran asesmen. Di dalam panduan kokurikuler ini karena menggantikan P5 menjadi kokurikuler, maka di dalam kokurikuler ini, Ibu Bapak, kami sudah menjelaskan mulai tujuannya, kriterianya, bentuknya, asesmennya. Nah, itu dijelaskan di dalam panduan ini, dan pembaharuannya adalah tidak perlu ada rapot kokurikuler yang berdiri sendiri. Nah, Ibu Bapak, berkaitan dengan pemenuhan beban kerja, untuk kokurikuler, tadi juga sudah disampaikan, di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, beban kerja tambahan lainnya itu namanya adalah koordinator pembelajaran berbasis proyek. Nah, koordinator jabatan itulah yang merupakan sebenarnya bagian dari koordinator kokurikuler. Jadi koordinator kokurikuler inilah nanti pada saat Ibu Bapak menginputnya mengisi jabatan itu. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih.